آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin jemaah sekalian Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjadi hamba yang selalu beribadah kepadanya dengan menjalankan ketaatannya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tayyib jamaah rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita malam ini insyaallah masuk ke hadits yang ke-24. Hadis tentang haramnya berbuat kezaliman. Tapi karena hadis ini panjang, dia merupakan hadis qudsi, maka kita tidak akan membaca semua, ya. Artinya tidak dibaca dahulu sampai habis hadisnya, tapi kita akan bahas per maqta, ya. Agar supaya nanti tidak rancu, kita bahas sedikit demi sedikit apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan status hadis ini adalah hadis qudsi, maka sedikit saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan hadis qudsi itu, ya. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi hadis ini berbeda dengan Al-Quran. Ya. Jadi begitu, ya. Hadis ini berbeda dengan Al-Quranul Karim. Nah, apa perbedaannya antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Ya. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu pertama maknanya berasal dari Allah secara makna, tapi lafadznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran, baik itu makna dan lafadznya semua berasal dari Allah, begitu, ya. Kemudian yang kedua, hadits qudsi merupakan ilham dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Al-Quran itu wahyu. Wahyu yang diturunkan khusus melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian perbedaan yang ketiga, hadits qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Jadi misal Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui ilhamnya, lalu kemudian, ya, dijabarkan atau dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dengan Al-Quran, ya. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna. Jadi lafaz dan maknanya harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril dan diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hadis qudsi itu terkadang derajat periwayatannya sahih dan terkadang dhaif. Tergantung yang membawanya. Jadi masih kadang sahih, kadang masih dhaif. Tapi tidak dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pasti sahih dan pasti diriwayatkan secara mutawatir. Pasti diriwayatkan secara mutawatir. Karena nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misal turun wahyu kemudian disampaikan hanya kepada 1-2 sahabat saja. Tidak. Akan tetapi tentunya Nabi menyampaikannya kepada banyak para sahabat pada saat itu. Sehingga yang menyaksikan penyampaian wahyu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Tapi tidak dengan hadits qudsi. Terkadang kalau hadits qudsi itu ya disampaikan hanya kepada mungkin saat-saat Nabi bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti ini Nabi hanya bersama Abu Dzar Al-Ghifari atau dengan yang lainnya sahabat lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, perbedaannya adalah bahwa hadits qudsi tidak ada pahala khusus ketika membacanya. Jadi kalau dibaca ya biasa aja, ya.
Tapi dia punya pahala jika diamalkan. Dia bernilai pahala jika saat dia diamalkan. Begitu. Adapun Al-Quran itu terdapat pahala khusus di setiap hurufnya yang dibaca. Kan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka pahalanya adalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi begitu dan seterusnya. Dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir adalah bahwa hadis qudsi boleh dibaca kapan saja. Meskipun seseorang dalam kondisi junub itu tidak mengapa dibaca. Tapi berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu tidak boleh dibaca kecuali seseorang dalam keadaan kondisi dia benar-benar suci dari junubnya. Nah, ini beberapa perbedaan terkait tentang hadis qudsi dan Al-Qur'an. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kita langsung akan bahas tentang hadis ini. Hadis ini dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah. Annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk berbuat zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman itu kepada hamba-hambanya. Banyak bukti jamaah sekalian rahimakumullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Pengakuan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mungkin menzalimi setiap hamba-hambanya. Contoh di antaranya dalam surat Fussilat ayat yang ke-46. Allah tabaraka wa taala berfirman menegaskan, "Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid." Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Yang artinya adalah, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Satu pun dari hamba Allah tidak pernah terzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan sebaliknya. Setiap hamba memiliki potensi untuk berbuat zalim kepada Rabb-Nya. Begitu. Kemudian ditegaskan juga di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak berbuat zalim meskipun sebesar dzarrah. Jadi tidak ada kezaliman yang Allah timpakan kepada hambanya meskipun seberat biji dzarrah. Jadi begitu. Bahkan ditegaskan di dalam surat Yunus ayat yang ke-44, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a." Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Namun walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Manusia itu sendirilah yang mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Jadi artinya adalah meskipun Allah mampu untuk berbuat zalim, Allah mampu untuk melakukan apa saja jemaah. Tapi itu tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena dalam hadis qudsi ini Allah tegas menyebutkan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Jadi Allah tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tayyib. Jamaah rahimakumullah, berbicara masalah zalim, apa sih makna zalim? Zalim itu lawan katanya adil. Zalim lawan katanya adil. Makna zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu ketika seseorang meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini disebut dengan zalim. Sehingga kalau adil itu berarti wad'u syai' fi mahallihi,
meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Makanya kalau kita berbicara kezaliman, zalim yang bentuk kezaliman hamba yang paling besar itu adalah ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena dia telah beribadah kepada selain Allah yang seharusnya ibadah itu hanya ditujukan hanya kepada Allah. Saat ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dia telah memberikan sesuatu yang bukan haknya. Ya. Dia telah menyembah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Makanya ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya di dalam surat Luqman, beliau mengatakan di antara nasihat yang beliau sampaikan kepada putranya adalah la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena inna syirka la dzulmun azim. Bahwa bentuk kesyirikan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Jadi tidak ada bentuk kezaliman yang paling besar kecuali kezaliman berbentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terkadang seseorang ada sebagian dari mereka yang ingin menuntut satu keadilan tapi dengan mengatasnamakan persamaan. Ya. Sehingga kalau tidak sama menurut mereka berarti tidak adil. Berarti hal tersebut masuk ke dalam kategori zalim. Contoh, para wanita yang sekarang mereka mulai menuntut persamaan gender. Jadi harus setara, harus sama. Wanita ingin agar supaya mendapatkan haknya yang sama dengan laki-laki. Tapi sangat heran, mereka ingin persamaan tapi dari sisi hak. Tapi mereka tidak mau disamakan dari sisi kewajiban. Contoh dalam masalah hak, wanita harus diperlakukan sebagaimana diperlakukannya laki-laki, dimuliakan, diberi hak untuk memimpin, diberi hak disamakan dalam pemberian, misalnya warisan atau lain sebagainya. Tapi kira-kira apakah wanita ini mau diberi kewajiban sebagaimana kewajibannya laki-laki? Wanita suruh cari nafkah, pasti mereka akan mengatakan, loh itu tugasnya suami. Ya kan? Wanita suruh melindungi, dia pasti akan mengatakan, loh perlindungan itu ya pastinya kaum laki-laki. Jadi mereka menuntut persamaan dan mereka menganggap bahwa sesuatu yang tidak sama itu mereka anggap bentuk kezaliman. Jadi mereka ingin keadilan, namun keadilannya hanya dari sisi hak. Ini enggak fair yang seperti ini. Karena adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan porsi kewajiban dia. Laki-laki mendapatkan lebih karena kewajiban dia menanggung beban nafkah dan lain sebagainya. Atau misal ada seorang laki-laki yang punya 2 istri. Istri pertama anaknya 5, istri kedua belum punya anak. Apakah harus diberi uang yang sama? Tidak. Tapi diberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini yang dimaksud dengan keadilan. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa hal ini bentuk kezaliman. Ya. Tapi kita belum menelaah hak dan kewajibannya apakah seimbang ataupun setara atau tidak. Ya. Kalau keduanya seimbang dan setara antara hak dan kewajibannya, boleh kita katakan bahwa ini harus sama. Tapi kalau dia hanya menuntut persamaan dalam hak, tapi kalau berbicara kewajiban dia tidak mau, ya maka tentunya hal seperti ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan untuk dituntut. Ya. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah ya. Intinya adalah bahwa kezaliman itu diharamkan ya,
sangat diharamkan untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga Allah pun mengharamkan kezaliman itu antara kita semuanya. Maka di dalam lanjutan hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan ya kezaliman itu haram bagi kalian, maka sehingga fala tadzalamu, janganlah di antara kalian itu saling menzalimi. Ya. Jadi Allah melarang kita untuk saling berbuat zalim dengan sesama. Baik. Jamaah rahimakumullah, zalim itu ada dua. Pertama adalah zulmun li nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah zulmun li ghairi, yaitu berbuat zalim kepada yang lainnya. Baik. Yang pertama, zulmun li nafsi, berbuat zalim terhadap diri sendiri, ini juga punya tingkatan. Di antaranya adalah pertama, bentuknya kesyirikan kepada Allah. Ini merupakan kezaliman yang paling besar, dan ini zalim terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai hamba punya kewajiban untuk menunaikan hak Allah. Tapi justru kewajiban tersebut tidak kita tunaikan kepada Allah, tapi justru kepada yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan dosa, menzalimi diri kita sendiri. Dari sisi mana? Dari sisi kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam neraka Allah. Berarti kita berbuat zalim terhadap diri sendiri. Begitu, ya. Atau tingkatan yang lain adalah melakukan kemaksiatan dengan berbagai macam tingkatannya. Jadi seseorang kalau dia berbuat maksiat berarti dia telah berbuat zalim terhadap diri dia sendiri. Makanya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa yang sekiranya bisa dipanjatkan oleh Abu Bakar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang sekiranya dibaca sebelum beliau salam. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Ya. Jadi bahasanya gitu. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Artinya dengan perbuatan dosa yang sangat banyak. Ya. Jadi itu, ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar setiap hamba itu mau al-i'tirafu bin nafsi. I'tirafu bin nafsi itu adalah dia sadar dan mengakui bahwa dirinya itu penuh dengan dosa. Dia telah melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi begitu, ya. Sehingga dia bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, bentuk zalim yang kedua jamaah rahimakumullah adalah zulmun lil ghair, yaitu berbuat kezaliman kepada yang lainnya. Nah, ini yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Baik, yang dimaksud dengan menzalimi di sini, kezaliman ini mencakup kepada dua hal. Ya. Yang pertama, yaitu tidak menunaikan hak orang lain. Ini bentuk zalim kepada orang lain. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Membebani sesuatu kepada orang lain di luar tanggungannya. Ya. Dia tidak punya tanggung jawab tapi dia bebani sesuatu. Maka ini zalim. Bukan faknya tapi dia dibebani sesuatu. Berarti ini bentuk kezaliman kepada orang lain. Meskipun misalnya, tapi kan tetap saya gaji. Iya, Anda gaji, tapi Anda telah memberikan beban yang tidak sesuai dengan skillnya, yang tidak sesuai dengan jurusannya. Ya. Sehingga ini bentuk kezaliman. Orang itu akhirnya nggak bisa. Ya. Dan nanti hasilnya pun ya tidak sesuai dengan apa yang
yang diharapkan seperti itu. Maka ini bagian daripada kedzaliman. Nah, kedzaliman ini biasanya kaitannya dengan 3 hal. Pertama adalah harta, yang kedua adalah kehormatan, dan yang ketiga adalah biasanya jiwa. Ya, bentuknya jiwa. Nah, ini sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan kepada para sahabat saat itu, saat haji wada beliau di padang Arafah, beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram di antara kalian, sebagaimana diharamkannya hari kalian ini, yaitu yaum Arafah. Seperti itu. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu diketahui bahwa berbuat zalim kepada sesama dengan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata itu lebih berat dan lebih besar dampaknya, ya, adalah ketika kita berbuat zalim kepada sesama dibanding kita berbuat zalim kepada Allah. Ya. Dampaknya lebih besar. Ya. Makanya Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan begini, innaka antal qallaha, sesungguhnya engkau ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainah, dengan membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah, itu ahwan, lebih ringan dibanding apa? Dibanding antal qaumu bidzambin wahidin, ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 1 dosa, tapi dosa itu antara fima bainaka wa bainal ibad, antara dirimu dengan orang lain. Ya. Jadi lebih ringan kita membawa 70 dosa antara kita dengan Allah, ya, dibanding kita membawa 1 dosa, tapi dosa itu antara diri kita dengan sesama. Kenapa? Karena hukum asal Allah itu Maha Pengampun, sehingga dosa sebesar apapun yang kita pernah lakukan, kalau kita serius bertaubat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Buktinya adalah dalam beberapa hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menanti dan menunggu taubat hambanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Allah tunggu hamba-hambanya tersebut, ya, agar mereka mau mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab karena itu berbeda dengan kita melakukan perbuatan dosa yang ada hubungannya dengan sesama kita. Kenapa? Karena hukum asal manusia itu nanti pada hari kiamat itu mereka tidak akan mungkin memaafkan. Makanya ada istilah tersetake di akhirat. Nah, itu ngeri. Ya. Ngeri. Karena manusia itu sifatnya menuntut. Kalau Allah itu sifatnya pengampun. Maka jangan sekali-kali kita zalim dengan sesama, jemaah. Karena ini akan berat. Ya. Akan berat kalau sampai kita tidak bisa meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, maka nanti hati-hati. Hati-hati. Ya, dampaknya akan sangat besar sekali. Makanya di dalam Al-Quran di surat Abasa itu dari ayat 33 sampai 37 Allah itu Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keadaan nanti manusia, ya, di hari kiamat. Apa yang mereka lakukan? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Seseorang itu nanti akan menjauh dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, bahkan sampai dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa? Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sebab pada hari itu mereka mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Jadi begini, maksudnya mereka lari dari saudaranya, bapak, ibunya, pasangan, anak-anaknya, karena mereka tidak mau dituntut.
karena mereka tidak mau dituntut. Kita ini nanti takut bertemu dengan anak kita, karena kita takut nanti anak kita menuntut sesuatu. Kita takut bertemu dengan bapak dan ibu kita, pada saat itu berusaha untuk lari, untuk menjauh, namun tetap gak bisa. Kenapa? Karena takut dituntut mereka, sebab kita tidak menunaikan kewajiban kita dan memberikan hak mereka. Sama, kita nanti takut untuk bertemu dengan teman kita, ya, dengan orang-orang terdekat kita, dengan tetangga kita yang mereka punya hak, ya, dengan kawan rekan kerja kita. Semua kita akan lari dari mereka. Kenapa? Karena kita takut dituntut oleh mereka. Sebab kenapa? Sebab kezaliman kita terhadap mereka. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, sekecil apapun kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, itu kelak nanti orang itu akan menuntut kita. Karena pada hari itu semua kita, mereka pun sama-sama butuh penghapusan dosa, butuh ingin diselamatkan dari neraka Allah. Karena saat itu neraka sudah ditampakkan kepada kita, sehingga kita akan mencari siapa nih sekiranya orang-orang dulu yang dia punya kewajiban kepadaku tapi dia tidak menunaikan kewajibannya. Subhanallah. Ya. Sekali lagi jamaah, hati-hati. Apalagi kalau sudah urusannya dengan umat, apalagi kalau urusannya dengan masyarakat. Subhanallah. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi, seperti itu. Ya. Taib, ya. Banyak sebenarnya contoh-contohnya, ya. Banyak contoh-contohnya, hal-hal yang kecil, ya, yang terkadang kita meremehkannya, tapi itu ternyata bagian daripada merampas ataupun mengambil hak orang lain. Maka itu akan menjadi bekal yang terburuk bagi kita. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan begini, bi'sazzat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Kata beliau, seburuk-buruknya bekal untuk bertemu di hari kiamat itu adalah apa? Berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti sengketa kita, kezaliman kita, ketidakadilan kita akan tetap dibawa nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Dulu kita sedang bersengketa dengan orang lain, hati kita capeknya luar biasa, pikiran kita kuras, harta mungkin kita habiskan. Kalau sampai hal itu belum selesai, maka nanti akan dibawa pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati, mereka pun akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kemudian nanti kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantah, akan saling meminta dan menuntut hak di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya, Pak. Sangat ngeri sekali. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man kanat lahu madlamatun li akhih. Siapa saja yang memiliki kezaliman, ya, kezaliman kepada saudaranya, ya, baik itu min irdihi, dari kezaliman berbentuk menjatuhkan kehormatan orang lain, membuka aib orang lain, au syai', ataupun segala sesuatu yang lainnya, maka falyatahallalhu minhul yaum. Hendaklah sekarang di dunia dia minta agar supaya bisa dihalalkan, dengan cara apapun berusaha untuk menghalalkannya. Jadi begitu, ya. Tayyib. Nah, ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Tayyib. Kemudian lanjutan dari hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Pada hakikatnya asal muasal dari kalian itu adalah semua sesat.
illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya akan aku beri petunjuk kepada kalian. Jadi begini jamaah rahimakumullah, kita semuanya asal muasal kita semuanya itu adalah jahil. Jahil. Seseorang ketika dia hidup di dunia, kalau dia tidak berjalan atau dia mengarungi kehidupan ini dengan tidak berpegang teguh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan Al-Qur'an maupun sunnah, maka dia termasuk golongan yang tersesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan petunjuk yang lurus. Sehingga kalau tidak berpedoman kepada Al-Qur'an, tidak berpedoman kepada sunnah Nabi SAW, berarti kita berada di atas jalan kesesatan. Semua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan itu kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan jahil, tidak mengetahui apapun. Maka perintah untuk menuntut ilmu ini bagian apa? Bagian dari mencari jati diri kita sebagai hamba. Mencari petunjuk berupa apa? Hidayatul irsyad ataupun bayan. Kita mencari petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk penjelasan. Makanya kita dituntut untuk belajar. Bahkan di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7, firman Allah yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu ya Muhammad sebagai orang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ada sebagian ulama mufasir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dol, sesat di sini, Rasulullah dulu sempat pernah tersesat di jalan-jalan kota Mekah. Lalu kemudian Allah berikan jalan kepada beliau hingga pulang sampai ke rumah. Tapi penafsiran yang kedua Allah disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dolan itu memang Rasulullah tersesat. Artinya tersesat di sini Rasulullah belum mendapatkan petunjuk, karena kalau belum dapat petunjuk berarti dia dalam keadaan sesat. Seperti itu. Lalu kemudian Allah berikan cahaya iman, cahaya wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu jamaah ya. Jadi bukan berarti kemudian kita mengatakan oh berarti kamu mengklaim Rasulullah itu sesat, enggak. Orang yang belum diberi petunjuk oleh Allah ya berarti dia sesat. Ya. Logikanya begini Pak, misal ada kawan kita yang menyuruh kita untuk main ke rumah kita. Antum main ke rumah ya? Iya. Rumah antum mana? Krukut ya, Krukut. Kira-kira kalau nggak kita sebutkan jalannya, nggak kita sebutkan cara naiknya ataupun dengan map lain sebagainya, kita akan tersesat nggak? Tersesat. Hati kita cari kita tanya dari ujung ke ujung, rumah fulan mana, apalagi kita di situ tinggal ngontrak, bukan asli orang situ. Apalagi juga yang kita tanya orang-orang banyak mereka dari orang-orang perantauan, sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Ya tentunya tersesat. Ya. Nah seperti itulah ya penafsiran dalam surat Ad-Duha. Bahkan Rasulullah SAW pun dulu beliau sebelum mendapatkan wahyu dan hidayah dari Allah, beliau dalam keadaan tersesat. Makanya tidak dikecualikan ketika Allah menyebutkan ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, karena Rasul juga masuk ke dalam hamba Allah. Kullukum dhalun, semua kalian sesat. Ya. Semua kalian sesat.
Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon hidayah kepadanya. Paling tidak minimal 17 kali kita ulang-ulang di dalam salat kita. Dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan untuk memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Ya. Bahkan dalam doa kunut yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat sekaligus cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Pertama kali yang diajarkan Rasulullah untuk diminta oleh Hasan apa? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami. Jadi hidayah itu penting jamaah. Ada hidayah yang sifatnya umum, ada hidayah yang sifatnya khusus. Hidayah yang sifatnya umum adalah hidayatul Islam. Ya. Hidayah Islam ini sifatnya umum. Dan dia masuk ke dalam kategori hidayah mutlak, petunjuk yang mutlak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengintervensi Allah. Siapa saja yang mendapatkan hidayah Islam. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memohon-mohon merengek-rengek kepada Allah agar supaya pamannya ini bisa masuk Islam, tetap pamannya mati dalam keadaan kufur. Tetap dalam keadaan musyrik, ya. Mengikuti milah yang sebelumnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetap Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Maka hidayah ini mahal. Petunjuk Islam ini sangat mahal, Pak. Tidak semuanya mereka mendapatkan petunjuk Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ketika kita diberi hidayah Islam. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang dan seterusnya sampai kita wafat adalah kita mencari hidayah ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seseorang bisa saja mendapatkan hidayah ataupun petunjuk untuk mengenal salat. Dia tahu gerakan salat mulai dari takbiratul ihram Allahu akbar sampai salam. Tapi belum tentu dia mendapatkan petunjuk dari Allah, taufik untuk bisa mengamalkannya. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka tahu salat. Siapa sih kaum muslimin yang gak kenal adzan? Adzan itu fungsinya apa? Sebagai mengumandangkan untuk mengajak seseorang untuk sholat. Tapi coba kita lihat fenomena di sekitar kita. Apakah semua kaum muslimin itu berbondong-bondong mendatangi masjid? Tidak. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, yang dia merengek-rengek meminta hidayah kepada Allah, mereka lah yang dimudahkan kaki dan dimudahkan hatinya untuk mendatangi masjid. Gak berat Pak datang ke masjid, hanya beberapa langkah, ya kan? Sangat ringan. Lebih berat ketika kita lebih berat ketika kita bekerja. Kenapa? Hal yang sangat berat dan kita hanya mendapatkan sesuap nasi, 2 suap nasi, tapi kita rela sampai berkeringat, bercapek-capek, bersusah payah. Kita rela untuk itu semua. Tapi kenapa hanya sholat kita hanya menghabiskan 5-10 menit? Kok kita sangat berat sekali melangkahkan kaki kita untuk mengamalkannya. Subhanallah. Ya. Berarti selama ini tujuan hidup kita ini masih apa? Dunia. Tujuan hidup kita ini masih materi. Ya. Buktinya, ya, bekerja kadang berdiri dari pagi sampai sore hanya ingin mendapatkan sesuap 2 suap nasi, kita kuat. Tapi disuruh sholat hanya 10 menit, mengkonsentrasikan jiwa dan pikiran kita untuk bermunajat
dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang memberatkan bagi kita. Berarti selama ini kita belum paham. Ya, kita belum paham hakikat diciptakannya kita ini untuk apa. Ya, kita hanya tahu secara teori bahwa kita diciptakan Allah itu untuk ibadah kepadanya. Tapi secara prakteknya kita belum paham tentang itu semua. Makanya jamaah rahimakumullah, selalu memohon hidayah kepada Allah setiap waktu, bahkan kalau bisa setiap detik, agar supaya kita bisa mengamalkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Baik, insya Allah kita akan teruskan ya pertemuan mendatang ya, masih di tema ini di sesi yang kedua, karena masih panjang sekali hadis Nabi diskusi ini ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.